guys, balik lagi di YouTube aku, Dewi Nur Hidayah. Aduh, lama banget aku nggak upload video karena aku bingung mau upload video apa. Nah, kali ini gimana kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik aja ya kan? Gimana? Kalian puasa udah ada bolong belum? Ke aku sih udah ya. Sebelum aku mulai video kali ini, aku minta dukungan dari kalian dengan subscribe YouTube aku, dan jangan lupa juga loncengnya diaktifin karena biar kalian nggak ketinggalan kalau aku upload video baru. Supaya kita ada kalian sayang sama aku, silahkan tombol like-nya dipencet. Nah, kali ini aku akan bahas 5 kasus pembunuhan yang paling mengerikan di Indonesia. Tanpa basa-basi, mari kita baca artikelnya. Yang pertama, kasus pembunuhan Eno. Seorang wanita yang berusia 18 tahun, Eno dibunuh oleh 3 pria yang kerjanya cuma buruh pabrik di asrama karyawan di tempat dia bekerja. Sebelumnya, Eno ini mengalami kekerasan seksual dan meninggal secara tragis. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2016 di daerah Jatimulya. Yang menjadikan peristiwa pembunuhan ini amat keji adalah setelah diperkosa, para pembunuh memasukkan ganggang cangkul ke dalam kemaluan korban hingga tewas. Iya, dulu ini pernah viral banget kan ini, ada berita yang sadis banget, kayak kalian bayangin ganggang cangkul, anjir. Kayak ini orang-orang zaman sekarang zaman dulu tuh kayak ada sih orang yang hatinya tuh kayak iblis, tau gak sih? Kayak nggak ngerasa kasihan sama sekali, nggak ada peri kemanusiaannya sama sekali. Udah, bahkan hewan aja nggak berani loh kayak gitu. Ini sesama manusia gitu loh. Ih, gila sih, bener-bener gila. Yang kedua, ini namanya Astini. Urusan utang piutang berujung pembunuhan. Kali ini pelakunya adalah seorang perempuan yang dikenal bernama Nyonya Astini. Awalnya Astini berutang kepada 3 tetangganya dan tak kunjung membayar. Para tetangga itu kemudian menagih. Saking kesal, mereka melontarkan kata-kata kasar kepada Astini. Tak terima dihina, Astini nekat memutilasi tetangganya itu menjadi 10 bagian. Gila sih, ini kayak nggak tahu terima kasih ya. Kayak udah ditolong, udah bener-bener nih tetangganya lagi butuh duit gitu kan, ya bayar lah, ya punyanya 100.000 ya bayar dulu kayak 100.000 gitu kan. Kayak lo udah ditolong, terus lo cara berterima kasihnya dengan mencabut nyawanya gitu. Gila emang. Tragedi ini yang ketiga ya, tragedi Pulau Mas. Peristiwa pembunuhan tragis ini terjadi di Jawa Timur pada akhir Desember 2016. 3 perampok masuk ke rumah mewah milik Dodi Triyono. Para perampok itu mengunci 11 orang yang berada di dalam rumah mandi, dikurung di dalam satu kamar mandi yang berukuran 1,5 meter persegi. Dari 11 orang yang disekap di kamar mandi, 6 diantaranya meninggal dan 5 orang masih hidup. Salah satunya adalah anak Dodi dan 4 asisten rumah tangganya. Polisi berhasil menangkap para perampok. 2 perampok divonis mati dan 1 perampok mendapat hukuman seumur hidup. Ini pernah dulu kayak di lebih jelasnya kalian bisa ke channelnya Kak Jessie Judge, apa sih itu? Nesi, kok Jessie sih? Kak Nesi Judge, maaf ya Kak Nes. Nah, itu dia pernah dineror mengungkap kasus ini secara gamblang, secara panjang kronologinya gimana. Ini aku cuma secara dikit aja ya, kayak aku tuh belum begitu bisa kayak Kak Nesi gitu. Nah, ini kalau di Kak Nesi itu dari kronologinya, terus penyekapannya tuh Kak Nesi gamblangin, maksudnya dijelasin satu persatu. Kalian kalau yang mau kisah selanjutnya bisa subscribe Kak Nesi ataupun cari karena ini udah lama sih aku pernah nonton juga di dia. Lanjut, yang keempat ini Rian Jombang. Salah satu peristiwa pembunuhan yang menyedot perhatian publik adalah kasus Rian Jombang. Dia membunuh dan memutilasi 20 orang. Pada tahun 2006, Rian Jombang mengakui perbuatannya karena faktor ekonomi. Tak jera, dia mengulangi lagi pembunuhan dan mutilasi 2 tahun kemudian pada tahun 2008.
dengan alasan cemburu. Hakim Pengadilan Negeri Depok memvonis Rian Jombang dengan hukuman mati pada tahun 2009. Tapi karena vonis hukuman mati di Indonesia tuh kayak nggak divonis terus besok di apa sih namanya tuh, dieksekusi gitu, tunggu berapa tahun gitu kan. Ini aku nggak tahu nih dia sudah dieksekusi atau belum. Biasanya tuh kayak lama 10 tahun yang akan datang, 15 tahun gitu guys. Jadi kayak dia menikmati sisa hidupnya di jeruji besi dulu gitu, nggak langsung sekarang divonis terus seminggu atau sebulan gitu langsung dieksekusi, tuh enggak. Yang terakhir adalah Rio Martil. Kasus pembunuhan lain yang menghebohkan terjadi pada tahun 2000. Wah, ini aku baru lahir. Pelakunya bernama Rio Alex Bulo atau dikenal dengan sebutan Rio Martil. Musababnya, pria ini selalu menghabisi korbannya dengan martil. Pada tahun 1997 sampai 2001, Rio membunuh 4 orang yang memiliki latar belakang pemilik atau pengelola rental kendaraan. Ini susah banget mulutnya buatan. Rio Martil divonis hukuman mati pada tahun 2001 dan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Pada tahun 2005 dia membunuh teman satu selnya. Rio Martil dieksekusi mati pada tahun 2008. Kan 7 tahun kan, dari 2001 divonis, terus dia di sel berulah, dia membunuh teman satu selnya sampean, dan akhirnya baru dieksekusi pada tahun 2008. Padahal dia di tahun 2005 dia udah membunuh teman satu selnya. Kan lambat gitu, menurut aku tuh kayak lambat banget gitu. Kalau udah divonis mati ya udah langsung dieksekusi aja gitu. Nah, mau aku nggak usah nunggu bertahun-tahun, kayak apa sih gitu, kayak lama banget gitu. Udah gedek nih keluarga korbannya ibaratnya kan, ini masih pula mau nunggu 10 tahun dulu kan. Aduh, nggak ngerti lagi. Dah lah, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian suka, karena ini aku cuma menjelaskan. Kalau kalian pengen tahu yaitu yang disekap 11 orang itu, Kak Nesi tuh pernah jelasin ya, sekalian bisa banget nonton di Kak Nesi. Makasih teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe. Bye.